Yes, dari situasi bola mati, dari lemparan ke dalam, kanan, siap. Sayang, sayang seribu sayang. Laga antara timnas Indonesia dan Filipina menyisakan kesan mendalam, terutama bagi pelatih Filipina Gareth McPherson. Seusai pertandingan, ia dengan terbuka menyatakan bahwa timnya mengalami kesulitan besar sepanjang laga. Dan itu disebabkan oleh bagaimana Indonesia tampil begitu terorganisir, intens, dan sulit dipatahkan sejak menit awal. Saya harus akui, kami kesulitan. Mereka tampil sangat rapi, bermain dengan intensitas tinggi, dan tahu persis apa yang mereka lakukan. Itu membuat kami tidak bisa berkembang. Kami berulang kali kehilangan momentum, ujar McPherson dalam sesi konferensi pers pasca pertandingan. Sejak peluit pertama dibunyikan, atmosfer pertandingan langsung menghangat. Indonesia tampil penuh energi, dengan determinasi yang terlihat jelas dari bahasa tubuh para pemainnya. Tanpa banyak basa-basi, mereka mengambil inisiatif, mengendalikan irama pertandingan, dan mendikte arah permainan sejak menit pertama. Aksi-aksi para pemain Indonesia begitu menyita perhatian. Pergerakan mereka terukur, tajam, dan seolah sudah disiapkan secara matang. Kombinasi permainan antar lini berlangsung cair, membuat para pemain Filipina tampak seperti selalu selangkah tertinggal dalam berbagai situasi. Puncaknya terjadi di babak pertama ketika Indonesia berhasil mencetak gol pembuka. Gol tersebut tidak lahir dari keberuntungan semata, melainkan hasil dari rangkaian permainan yang tertata. Serangan yang disusun perlahan tapi pasti akhirnya berujung pada peluang matang, yang dieksekusi dengan tenang dan penuh keyakinan. Sorakan pendukung Indonesia pun bergemuruh di stadion, menambah semangat skuad muda Garuda di lapangan. McPherson tidak ragu menyebut bahwa gol itu adalah buah dari kerja kolektif yang patut diacungi jempol. Mereka memang layak mendapat gol itu. Prosesnya sangat rapi. Itu menunjukkan kualitas pelatih mereka dan bagaimana para pemainnya memahami instruksi. Tambahnya, pemain Indonesia tampil kompak, penuh semangat dan tidak mudah goyah. Sepanjang pertandingan, komunikasi antar pemain terlihat jelas. Setiap ruang seolah dijaga, setiap ancaman cepat direspon, dan setiap peluang dimaksimalkan secara efisien. Vandenberg yang berdiri tenang di pinggir lapangan tampak percaya penuh pada apa yang dijalankan oleh anak asuhnya. Tidak banyak instruksi keras atau ekspresi panik. Sebaliknya, Vandenberg lebih banyak mengatur ritme dan mendorong para pemainnya menjaga fokus. Disinilah terlihat bahwa pendekatan pelatih asal Belanda ini lebih menekankan pada mentalitas disiplin dan kerjasama antar individu yang menyatu dalam sistem yang kuat. Filipina sempat berupaya melakukan tekanan balasan di babak kedua. Mereka mengganti beberapa pemain dan mencoba mencari celah dari sisi berbeda. Namun, respons dari skuad Indonesia tetap konsisten. Tidak ada kepanikan atau penurunan konsentrasi yang berarti. Para pemain tetap menjaga komitmen dan menjaga fokus mereka sepanjang laga. Beberapa kali tekanan Filipina berhasil membawa bola masuk ke area pertahanan Indonesia. Tapi setiap kali itu terjadi, respons dari pemain Indonesia cepat dan tepat. Mereka menjaga posisi, mendukung rekan satu sama lain, dan dengan cepat mengembalikan penguasaan bola ke kendali mereka. Sorotan juga tertuju pada bagaimana Indonesia tidak hanya menyerang, tapi juga mampu menahan dan mengendalikan permainan saat dibutuhkan. Momentum tetap berada dalam genggaman mereka hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan moral Indonesia atas Filipina tidak lepas dari performa sejumlah pemain kunci. Namun, yang paling menonjol bukan hanya individu, melainkan bagaimana setiap elemen dalam tim bermain untuk satu sama lain. Tidak ada ego, tidak ada aksi berlebihan. Semuanya bekerja untuk tim. Beberapa pemain tampil menonjol dalam peran mereka. Seorang gelandang sentral misalnya tampak selalu hadir di momen penting, menjemput bola, mendistribusikannya, dan memberi tekanan di saat-saat krusial. Pemain belakang juga tampil disiplin, mengawal lini pertahanan dengan tenang tanpa banyak pelanggaran. Di lini depan,
kreativitas dan determinasi jadi kombinasi yang membuat lawan terus berada dalam tekanan. Namun lebih dari itu, kerjasama mereka lah yang membuat permainan Indonesia begitu enak ditonton. Tiap pemain tampak tahu apa yang harus dilakukan, di mana harus berada, dan siapa yang harus mereka bantu. Hal-hal ini tak bisa dibentuk dalam semalam, melainkan melalui pendekatan pelatih yang sistematis dan konsisten. Tak dapat dipungkiri, atmosfer stadion juga menjadi faktor penting dalam pertandingan ini. Dukungan dari supporter Indonesia yang hadir memberikan energi tambahan bagi para pemain. Sorakan mereka membahana setiap kali ada peluang, dan riuh tepuk tangan mengiringi setiap intersepsi atau duel yang dimenangkan. Beberapa kali momen krusial terjadi berkat momentum yang didorong oleh semangat dari tribun. Saat para pemain mulai terlihat lelah, suara dari tribun seolah menyuntikkan semangat baru. Itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh dukungan publik terhadap performa tim muda ini. Di akhir konferensi pers, Gareth McPherson menekankan bahwa laga ini menjadi pelajaran penting bagi timnya. Ia tak segan mengakui bahwa Indonesia berada dalam kondisi yang jauh lebih siap, baik secara teknis, mental, maupun kekompakan. Kami datang dengan rencana, tapi mereka mampu menghentikannya. Itu hal yang harus kami pelajari. Saya ucapkan selamat untuk tim pelatih mereka. Mereka layak dapat pujian. Pujian dari pelatih lawan ini bukan hal yang mudah diberikan, terutama dalam pertandingan antar negara yang selalu memiliki tekanan tinggi. Tapi McPherson menilai bahwa dari cara bermain, etos kerja, hingga konsistensi sepanjang laga, Indonesia memang tampil lebih baik dari timnya. Laga ini memberikan sinyal positif bagi masa depan timnas Indonesia U33. Dalam dunia sepak bola yang terus berkembang, konsistensi dan pemahaman kolektif adalah aset berharga. Apa yang ditampilkan Indonesia hari ini menunjukkan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Kemenangan moral ini bukan sekadar hasil dari kerja keras 1-2 pemain, melainkan refleksi dari kerja besar sebuah tim, mulai dari pelatih, staf teknis, hingga para pemain yang bersatu dalam misi yang sama. Dalam beberapa waktu ke depan, jika performa seperti ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan, maka Indonesia akan menjadi kekuatan yang disegani bukan hanya di kawasan, tapi juga di level Asia. Pertandingan ini menyuguhkan satu hal penting, bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga soal bagaimana sebuah tim menunjukkan kematangan, karakter, dan kerjasama. Dan hari ini, timnas Indonesia U33 berhasil membuktikan itu semua di hadapan lawan yang tangguh. Gareth McPherson telah memberi pengakuan, dan Van den Broek membuktikan bahwa kerja tenang, sistematis, dan penuh keyakinan bisa menghasilkan dampak yang besar. Di balik kesuksesan hari ini, ada pondasi kuat yang sedang dibangun, dan publik Indonesia patut menantikan kemana arah perjalanan ini akan berlanjut.